kelas. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu akan tunjuk Dewi, bisa pimpin ya teman-temannya ya, Nak ya. Iya, coba berdiri, bersikap. Iya, pimpin anak. Om Purwo Jatuh Brahmana Brahmacari Dharma Wasana Stakasura Kisat Tasmajakam Brahmana Brahma Yen Sarjewasya Salu Avatana Sakalu. Ya, baik, terima kasih sudah mengikuti doa teman-teman semua. Nah, untuk itu sekarang anak-anak kita akan menyanyikan lagu, ya, menyanyikan lagu. Coba semuanya berdiri diminta. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus ya. Jadi anak-anak semuanya tahu lagunya? Tahu ya, baik. Jadi Ibu akan tampilkan sebentar. Kita nyanyi sama-sama ya. Iya, nanti kita sama-sama menyanyi di belakang musiknya ya. Jadi semua kali ini anak-anak semuanya sudah hadir ya. Baik, karena kita semuanya sudah hadir, tolong disiapkan dulu bukunya semuanya, sudah ya? Ya, buku bacaannya, pulpen disiapkan memang, biar nanti ada hal-hal yang perlu kalian catat bisa dicatat ya. Oke. Sebelum lanjut pada materi, ya, jadi kita akan mengingat kembali materi kemarin.
Jadi seperti tadi yang dibilang, ya, betul sekali bahwa suatu sebab pasti akan ada akibatnya. Jadi ketika kita membuang sampah mungkin tadi ya, karena membuang sampah sembarangan, sehingga terjadi yang namanya banjir atau pencemaran lingkungan. Nah, jadi pada kali ini ya, materi yang kita akan bahas ya masih tentang materi tetap Parmopale, akan tetapi tujuan kali ini yang ingin kita capai ada dua ya. Ada tujuan yang kita ingin capai pada pelajaran kali ini, yaitu mengenai menyebutkan dampak dan akibat Parmopale dari perbuatan yang baik. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menyebutkan dampak dan akibat Parmopale dari perbuatan yang tidak baik. Jadi itu nanti capaian kalian yang ibu inginkan ya. Jadi sebelum itu baik, karena kita langsung pada materi kali ini, tapi sebelumnya ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi video nanti ibu akan tayangkan, kalian simak baik-baik, kalian perhatikan apa yang ibu tampilkan ya. Nanti kalau bisa ditanyakan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita sama-sama saksikan videonya. Ya, tadi itu video ya. Yang pertama, coba dilihat lagi videonya. Tampilkan video berikutnya. Tunggu dulu ya. Baik, oke baik, karena mungkin video yang berikut masih bermasalah. Ya, karena video yang kedua belum bisa ditampilkan, jadi ibu ingin minta pendapat kalian tentang tanggapan video yang pertama saja ya. Nah, kira-kira apa yang kalian saksikan amati dari video yang pertama yang ditampilkan tadi? Iya, apa? Coba Bayu, apa yang tadi diamati yang dekat tadi video yang ditampilkan? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus terjadi apa? Terjadi banjir. Kira-kira apa lagi? Coba yang lain. Ya, coba Desi.
sebab dan akibat, dampak dan akibatnya. Ada yang contoh lain perbuatan yang baik, dampak dan akibatnya? Iya, coba. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Iya, itu merupakan perbuatan yang baik. Iya. Jadi bagaimana sebab dan akibatnya ketika kita melakukan tolong menolong kepada orang tua, maka orang tua kita apa akan menjadi lebih sayang kepada kita, ya. Jadi menjadi anak yang lebih berbakti itu akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik juga, seperti itu ya. Nah, contoh lain perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang baik dalam Karmapala, dampak dan akibatnya kira-kira apa lagi? Menolong orang. Iya, contohnya apa? Menolong orang. Menolong orang, ya, bukan menolong orang. Menolong orang misalkan dalam hal segi apa? Menolong dalam membantu misalkan ya. Jadi akibatnya kita akan setelah kita itu kan dampak akibat itu ada positif ada negatifnya ya. Jadi ketika kita membantu orang lain, maka dia akan selalu mengingat perbuatan kita dan sekarang nanti kita juga akan mendapatkan hasil seperti itu. Sewaktu-waktu mungkin kita akan dibantu juga oleh orang lain kan begitu ya. Mungkin contoh lain lagi, coba bisa menyebutkan dampak dan akibat dari perbuatan yang baik. Membantu teman. Membantu teman, misalkan membantu teman ngapain? Mengerjakan soal. Iya, bisa juga ya, membantu mengerjakan atau tugas-tugas ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya kita tidak boleh terlalu sombong dengan diri kita ya. Jadi kita harus membantu juga orang lain. Akibatnya bisa membuat teman kita menjadi senang ya. Dia menjadi tahu apa yang darinya tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau yang video yang tadi kan sudah kalian lihat amati videonya. Ada berikutnya tadi yang kita lihat gambar yang keduanya apa? Tentang apa tadi dilihat? Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai. Nah, itu kira-kira kalau masuk dalam perbuatan yang bagaimana? Tidak baik ya? Tidak baik. Nah, jadi sebab dan akibat yang ditimbulkan bagaimana? Ada yang tahu tadi sebab dan akibat yang ditimbulkan seperti apa tadi? Menimbulkan banjir. Iya, ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai, ya, sungai itu kalau terus membendung sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan, ya, itu kan bisa menyebabkan meluapnya air sungai ketika hujan datang dengan deras. Nah, terjadilah luapan yang besar sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu akibatnya juga bukan hanya banjir, tapi dapat merugikan juga, ya, merugikan kita sendiri. Misalkan yang tadinya sungai itu alirannya bersih, tiba-tiba menjadi kotor, sehingga apa? Kita tidak bisa mengambil air tersebut di sungai, kan begitu, ya? Karena bisa menimbulkan suatu penyakit. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi mengenai sebab dan akibat dari perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Nah, mungkin ada pertanyaan tadi mengenai sebab dan akibat, dampak dan akibat dari perbuatan baik atau buruk. Ada yang bertanya? Iya, coba Devi. Apakah dampak dan akibat itu sama, Bu? Iya, apakah betul ya? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah dampak dan akibat itu sama? Siapa yang tahu? Kira-kira memberi tanggapan? Saya Bu. Iya, coba Densi. Dampak itu adalah pengaruh yang terjadi oleh sesuatu hal yang dilakukan. Sesuatu hal yang dilakukan. Ada yang lain? Kalau akibat apa? Ada yang tahu? Bisa menanggapi? Ya, kalau baik ya. Jadi seperti yang disampaikan teman kalian, Densi ya, bagus sekali. Jadi apakah dampak dan akibat itu sama? Ya. Jadi antara dampak dan akibat ini jelas ada perbedaan. Ya. Kalau kita lihat dampak di sini merupakan suatu pengaruh yang kuat yang dapat menimbulkan suatu akibat. Ya. Jadi dari pengaruh yang kuat dapat menimbulkan suatu akibat. Sedangkan akibat itu sesuatu yang memang sudah terjadi yang disebabkan yang pemicunya dari akibat dampak tersebut. Ya, jadi antara dampak dan akibat ini beriring. Ya, ketika ada dampak pasti ada akibat. Ya, sama dengan Karmapala. Hubungan Karmapala kan kita melakukan perbuatan pasti akan ada hasil seperti itu ya. Jadi
ada kita lakukan pasti akan menemukan hasil, sama juga dengan sebab dan akibat. Ya, jadi kalau kita misalkan seperti contoh tadi kita lihat di gambar, ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai, ya akibatnya apa? Menjadi banjir, misalkan demikian. Jadi itu adalah hubungan sebab dan akibat. Nah, mungkin contoh lain siapa yang bisa kira-kira membuat contoh atau menyebutkan dampak dan akibat dari perbuatan yang tidak baik? Ayo. Ya, coba Melisi. Menebang pohon di hutan. Menebang pohon di hutan. Nah, iya itu ya. Jadi kalau kita lihat menebang pohon di hutan itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, kira-kira akibatnya bagaimana? Bisa menyebabkan longsor, apa lagi? Iya, bisa juga memicunya banjir. Jadi ketika kita di hutan-hutan ini menampung banyak sekali air ya, atau ketika kita menebang pohon tersebut dengan merajalela atau sembarangan, sehingga ketika hujan datang itu akan dengan mudah ya, tanah-tanah yang dari atas akan mudah turun dan menyebabkan terjadi banjir seperti itu ya. Itu jadi bagus. Mungkin ada lagi yang bisa menyebutkan? Iya, coba Dewi. Meracuni ikan di laut. Iya. Jadi meracuni ikan di laut juga itu ya, bagus sekali ya. Jadi itu perbuatan yang tidak bagus. Jadi meracuni ikan di laut yang dapat mengakibatkan apa? Apa? Ikan pada mati ya. Jadi ekosistem di laut itu jadi terpuruk, tidak bagus lagi ya. Sama kayak tanaman di laut itu terumbu-terumbu karangnya juga jadi rusak. Nah, kemudian akan menimbulkan kerugiannya bagi para nelayan. Kita juga akan mengalami kerugian. Misalkan jangan sampai kita memakan ikan tersebut, kita juga mengalami keracunan dan lain sebagainya ya. Jadi itu tidak dibenarkan. Jadi suatu sebab pasti akan menghasilkan suatu akibat seperti itu. Jadi itu tidak benar ya. Nah itu. Nah kemudian contoh lain lagi atau menyebutkan dampak lain lagi, dampak dan akibatnya. Siapa yang tahu lagi? Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa? Nancy mungkin? Apa lagi? Trek-trekan di jalan. Iya, contohnya apa? Atau sebutkan lagi contoh dampaknya apa? Trek-trekan di jalan. Trek-trekan di jalan. Ya, itu juga ya. Kalau akibat yang ditimbulkan dari trek-trekan apa? Kecelakaan. Ya, bisa jadi kecelakaan. Ya, kemudian kalau sudah kecelakaan kan bisa mengakibatkan kerugian. Ya, betul tidak? Ya, jadi bisa menyebabkan kerugian pada diri kita baik maupun orang lain seperti itu ya. Jadi perilaku trek-trekan itu sangat tidak dibenarkan karena itu bisa merusak ya, merusak generasi penerus. Itu seharusnya menjadi anak-anak yang memberi contoh untuk teman-teman yang lain ya. Jiwa-jiwanya anak muda jangan melakukan trek-trekan seperti itu karena itu dapat merugikan. Jadi itu ya akibatnya yang ditimbulkan ketika kita melakukan trek-trekan di jalan seperti itu ya. Oke. Baik, jadi untuk kali ini siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kali ini? Ya? Atau siapa yang bisa menyimpulkan dampak dan akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk? Kira-kira seperti apa itu? Pasti ditahu kan? Setelah tadi kita melihat ya. Jadi dampak baik itu dapat menyebutkan dampak dan akibatnya. Jadi kalau kita lihat menebang hutan seperti tadi ya. Jadi kalau menebang hutan, kita melakukan penebangan hutan, maka akibat yang ditimbulkan adalah bisa menjadi tanah longsor ya. Itu akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah kemudian juga kalau trek-trekan di jalan ya. Kalau trek-trekan di jalan itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan kemacetan juga di jalan, bisa menjadi kecelakaan ya kalau kita melakukan trek-trekan, dan itu dapat membahayakan diri
maupun orang lain seperti itu ya. Itu perbuatan yang tidak dibenarkan ya. Mungkin ada lagi ya perlu ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau tidak? Ya, oke, karena baik kalau begitu ya kita akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi LKPD Ibu akan bagikan di sini. Jadi Ibu minta kalian mengerjakannya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi dampak dan akibat ini akan mempengaruhi karma kita ya. Jadi kalau memang kita melakukan perbuatan baik ya, dampak dan akibatnya pasti akan baik ya, atau disebut dengan subuh karma. Tapi kalau perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik ya, maka hasil yang kita peroleh atau dampak dan akibatnya juga akan tidak baik ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD kali ini. Tolong dikerjakan dengan baik. Nanti Ibu akan beri waktu ya. Ibu beri waktu mungkin sekitar 10 menit ya. Tolong dikerjakan, tulis dengan namanya, jangan sampai dilupa ya. Gimana? Sudah Bu. Ada yang belum? Oh iya, kalau belum tolong kerja dulu. Sudah ya? Sudah. Saya panggil kerjaannya.
sudah lihat tadi, sudah amati tentang video ya, yang tadi Ibu kita sudah saksikan. Dari kita melihat video ya, kemudian ada di situ kalian menanya, kita bertanya dan yang lain sebagainya, kalian sudah menjawab apa yang Ibu tanyakan ya. Nah, jadi Ibu senang sekali untuk anak-anak, semangat semuanya. Bagaimana, tetap semangat? Semangat. Hasil yang kalian kerjakan ini karena kalian tadi mengikuti kegiatan dengan baik, dengan semangat yang luar biasa, sehingga hasil yang diperoleh juga sangat bagus ya. Jadi kita beri aplaus untuk semuanya itu. Ya, semangat ya anak-anak. Jadi hasilnya sangat bagus. Untuk kali ini jadi kita dapat simpulkan ya. Jadi kita dapat simpulan materi kita kali ini bahwa asalnya sebab dan akibat ini sangat erat kaitannya ya. Jadi ketika kita melakukan suatu itu akan menimbulkan suatu akibat. Jadi apabila kita melakukan suatu perbuatan yang baik ya, maka hasil yang kita peroleh atau akibat yang ditimbulkan itu akan menjadi baik juga. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang memang tidak baik ya, dampak dan akibat yang ditimbulkan akan menjadi tidak baik. Oleh sebab itu, dari sekarang berbuatlah kita dengan yang baik-baik agar kita mendapatkan hasil pula yang baik. Seperti itu ya. Jadi itu materi kita dalam kali ini, dan Ibu sangat apresiasi sekali tentang materi yang sudah Ibu bahas dan kalian semua mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti dengan giat, dan kita akan lanjut materi berikutnya ya minggu depan. Jadi ada pun materi berikutnya yang kita akan bahas di sini minggu depan, kita akan membahas tentang cerita pendek tentang Karnopale ya. Jadi kita akan bercerita di situ tentang kisah-kisah Karnopale, kisah-kisah pendek tentang Karnopale. Oke? Jadi untuk hari ini kita bisa cukupkan pertemuannya. Kita bisa tutup dengan Parmasati, tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali, anak-anak harus selalu jaga kesehatan ya. Ya, Tetap selalu jaga jarak, pakai masker dan selalu cuci tangan. Dan ingat selalu berdoa kepada